bumi, langit, terus langit itu ada 7. Setelah langit 7 itu ada bahar itu lautan. Kemudian arsy dibanding dengan kursi itu seperti uang logam tadi yang diletakkan di atas padang pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali melanjutkan pembahasan yang sudah kita kaji beberapa episode ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan terakhir pada pembahasan tentang al-imanu bil malaikah, iman bi malaikatihi. Ini yang baru dari mana? Bawang Banjarnegara, SMK Purwokerto juga. Ini yang putri sama dari Banjar sana, Patoman, Sunda. Iya, Banjar. Sama ini yang lain. Iya. Ya, baik ya, yang lama-lama ngikutin dari awal, yang baru ya ngikuti sedapatnya. Iman pada Allah sudah masuk, iman pada malaikat sederhana saja pembahasan al-imanu bil malaikah. Kemarin kita sudah singgung sedikit. Jadi malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrik Quraisy ya. Mereka mengatakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Kenapa mereka menisbatkan jenis kelamin? Dari mana dasarnya? Ya, ke perempuan lagi ya, padahal orang-orang kafir Quraisy itu kan tidak suka perempuan, tidak suka punya anak perempuan ya. Mereka sendiri merasa aib kalau punya anak perempuan. Ini ke Allah mengatakan Allah punya anak perempuan. Ini dusta dan tuduhan yang keji tentunya, dan merupakan kebatilan yang sangat nyata. Allah itu tidak punya anak, malaikat itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, tidak berjenis kelamin, tidak beranak ya, beregenerasi, tidak. Jadi malaikat itu diciptakan terus, jumlahnya sangat banyak, tapi bukan karena berkembang biak, karena diciptakan. Disebutkan setiap hari di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat baru setiap harinya ya. Baitul Ma'mur itu didatangi 70.000 malaikat, semuanya baru pertama kali ke situ. Mereka beribadah di situ, gantian masuk lagi malaikat yang baru lagi, masuk lagi malaikat yang baru lagi. Terus seperti itu sejak diciptakan. Ya, sejak
adanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat di langit seperti kalau di bumi ada tempat namanya Ka'bah. Ya. Pusernya bumi Ka'bah, pusernya alam langit Baitul Ma'mur. Sehingga disebutkan di langit itu tidak ada sejengkal tempat pun kecuali di situ ada malaikat. Ya, malaikat ini banyak sekali. Nah, mereka tidak diberi nafsu, diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Karena tidak ada nafsu, ya, mereka juga tidak bisa digoda, tidak bisa disesatkan oleh setan. Sehingga malaikat itu taunya taat, taunya ibadah, taunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Ini malaikat, ya. Tidak ada bosan-bosan untuk beribadah. Apakah malaikat ini menjadi makhluk yang paling mulia? Jawabannya, manusia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Loh, kan mereka nggak ada salah, nggak ada apa. Mereka nggak ada salah, nggak ada dosa, wajar. Mereka tidak punya nafsu, tidak digoda. Sedangkan manusia punya nafsu, hawa nafsu. Manusia bisa digoda, tetapi kalau manusia bisa menyingkirkan, mengalahkan hawa nafsunya, menyingkirkan godaan setan, dia menjadi hamba Allah yang lebih mulia dari malaikat. Seperti siapa? Rasulullah, ya, para anbiya wal mursalin. Ini mereka orang-orang yang lebih mulia daripada para malaikat. Ya, ini secara umum ada malaikat, manusia-manusia yang melampaui derajat kemuliaannya para malaikat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu riwayat, ya, tentang malaikat ini ada misalnya malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil itu malaikat yang ditugaskan untuk meniup terompet. Nah, malaikat ini sejak diciptakan, ya, waspadanya itu dengan tugasnya. Jadi dia tidak pernah bergeming, tidak pernah lengah, tidak pernah lalai sesaat pun untuk menerima tugas. Kapanpun disampaikan perintah itu, dia langsung menjalankan. Itu malaikat Israfil. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ukuran, ini sebagai gambaran ukuran besarnya malaikat Israfil itu, masafatu mabaina syahmati udunihi wa atikihi katifihi tabluhu masiratu sab'umi'ati am. Masya Allah. Wa yuqalu inna qaddamaihi tasilani lil ardi sabi'ah as-sufliyah wa ra'suhu yakhtariqus sama as-sabi'ah wa huwa yatamallaku arba'atu ajniha yamtaliku arba'atu ajniha wa yaqifu ala zawiyah min zawiyatil arsh. Nih, tentang sifat ini sebagai salah satu contoh, ya. Ukuran tubuh malaikat Israfil, jarak antara telinga dengan bahunya, ini telinga dengan bahu. Jadi kalau
malaikat itu bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Kalau Allah nggak boleh ya, kita membayangkan Allah kan punya tangannya Allah kayak apa, nggak boleh. Allah punya wajahnya kayak apa, wujudnya Allah kayak apa, nggak boleh dibayangkan ya, ini Allah. Kalau malaikat boleh sama-sama makhluk. Jarak antara telinga dengan bahu, ya, ukuran telinga kita dengan bahu jaraknya berapa senti kira-kira? 10 senti lah ya, 10 senti lah paling itu kan. Ini. Terus kalau misalnya 15 senti, 12 senti, kira-kira tubuhnya tingginya berapa? Mungkin udah 2 meter gitu toh. Jadi kalau 15 cm 2 meter tingginya kurang lebih untuk manusia. Nah, ini jarak antara telinga ya, telinga bawah ini sama pundak itu adalah masiratu sab'umi'ati amin. Jarak perjalanan 700 tahun. Berapa? 700 tahun. 700 tahun perjalanan. Nah, ini tidak disebutkan perjalanan kuda, perjalanan apa tidak disebutkan. Apa perjalanan wush gitu ya. Tidak disebutkan. Intinya itu bilangan yang sudah sangat jauh sekali tentunya. Itu baru jarak antara telinga dengan bahunya. Nah, nanti di sifat lain disebutkan wa yuqalu inna qadamaihi tasilani lil ardi sabi'ah as-sufliyah wa rasuhu yakhtariqu sama as-sabi'ah. Tingginya digambarkan kalau kakinya itu ada di dasar bumi sana ya. Ini atas bumi. Bumi kan berlapis-lapis sampai 7 lapis ya bumi. Kalau kakinya ada di bumi yang paling dalam, maka kepalanya ini ada di langit 7. Itu digambarkan tingginya malaikat Israfil. Dia diberi 4 sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Berarti kayak burung ya, wallahu alam persisnya kayak apa. Punya sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, malaikat itu punya sayap, ada yang 2 pasang, ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang. Nah, yang paling banyak adalah pemimpin para malaikat ya, malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Apakah 600 pasang atau 600 itu 300 wallahu alam ya, disebutkan 600 ya, itu sayapnya malaikat Jibril. Semakin banyak sayapnya semakin mulia tentunya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini macam-macam ya. Apakah malaikat ini dalam satu jenisnya banyak atau tidak, wallahu alam. Yang jelas ada, kita tahu ada malaikat Jibril. Yang saya bayangkan malaikat Jibril ya cuma 1 ya. Beda dengan malaikat misalnya malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa misalnya. Kira-kira malaikat pencabut nyawa itu 1 atau banyak? Malakul maut ya. Antum bayangkan dengan akal antum ya, malaikat pencabut nyawa itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Kenapa? Kenapa mengatakan banyak? Ya jawabannya sederhana tentu standar, karena orang mati dalam satu waktu bisa banyak gitu kan. Apalagi kalau lagi bencana misalnya, lagi musibah ya. Satu kapal isinya ribuan orang, kapal besar itu tenggelam ya, matinya mungkin enggak bareng persis, tapi yang bersamaan tentu banyak ya.
Sekian ribu gitu ya. Dalam 1 menit itu pasti banyak yang mati. Dalam misalnya menit ke 20 ya, tentu banyak yang mati. Nah kalau malakul maut 1 ya, gimana gitu ya. Nah itu logikanya mungkin sama standar seperti itu. Tapi tetap kita tidak tahu, wallahu alam. Wallahu alam, malakul maut ya itu banyak atau 1, wallahu alam. Ya, artinya kalau 1 tapi Allah beri kekuasaan ya untuk mencabut sana sini, itu kan bisa saja. Karena tidak ada disebutkan jumlah, yang disebutkan ada namanya malakul maut. Dalam umat terdahulu disebut namanya Israel ya, Israel. Kalau Jibril, Jibril, itu dalam ahlu kitab ya, orang Yahudi Nasrani, Jibril, Jibril ya. Kemudian malakul maut Israel ya. Kalau di dalam hadis nggak ada Israel, nggak ada, adanya malakul maut. Di Al-Quran disebutkan ya malakul maut. Tentang jumlahnya tidak tahu, tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau Jibril tidak butuh banyak memang kan. Ya, jadi kita kalau mengatakan Jibril 1 ya masuk akal, tapi Israel misalnya atau malakul maut bingung kita. Tapi tidak ada riwayat menyebutkan jumlah berapa malakul maut itu ya, intinya ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Nah, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Apakah hanya itu tugas beliau? Coba, ada yang tahu tidak, malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu pada para nabi dari Allah pada para nabi, apalagi yang dilakukan oleh Jibril? Jangan sampai ini pertanyaan saya, jangan sampai kalian beranggapan berarti Jibril sekarang pensiun ya gitu. Kan sudah nggak ada nabi, gitu? Sudah nggak ada nabi, nggak perlu menyampaikan wahyu, berarti Jibril sudah pensiun, sudah bebas tugas. Ya. Gitu apa tidak? Ya jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Tidak ada istilah bebas tugas. Tugas utama malaikat itu ya bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, itu tugas utama. Jibril kalau lagi tidak menyampaikan wahyu ngapain? Ya bertasbih. Ya. Nah terus dalam catatan-catatan lainnya ya Jibril datang memimpin perang, memimpin para malaikat ya dalam perang apa? Perang Badar misalnya ya. Perang Badar, Jibril itu hadir bersama malaikat-malaikat yang lain. Jibril memimpin langsung. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir, terus terhalang oleh laut, Allah memerintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah laut itu. Nah di situ Jibril ada, pakai kendaraan. Jibril itu punya kendaraan kuda, ya. Nah itu Jibril datang hadir. Ya. Tentu yang lihat tidak semua lihat, yang lihat Nabi Musa, tapi ada juga yang lihat dari umatnya Nabi Musa. Namanya Samiri, itu lihat Jibril dengan kendaraannya. Nah ini catatan-catatan lain ya, tugas-tugas malaikat ya. Terus Jibril, Mikail tugasnya membagi hujan, menurunkan rizki, itu ya.
Mikail. Terus Israfil tadi meniup trompet. Terus siapa apalagi? Israil tadi atau malakul maut, ya, tugasnya mencabut nyawa. Itu tugas utamanya. Terus siapa lagi? Mungkar nakir langsung ya boleh. Mungkar nakir apa tugasnya? Hah? Menanyai di alam kubur. Ya, sudah berapa tuh? Rokib atid ya. Rokib atid. Rokib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Ya. Terus siapa lagi? Malik menjaga neraka. Terus Ridwan menjaga surga. Nah, jadi ada malaikat ternyata di neraka. Namanya malaikat Malik. Kemudian ada malaikat-malaikat yang di neraka juga namanya malaikat Zabaniyah. Dalam surat Al-Alaq, Iqra itu kan disebutkan di situ ada Zabaniyah. Ya. Lalu terus malaikat Malik siapa? Malaikat Zabaniyah siapa? Ada yang matan malaikat Malik itu kepalanya ya. Kepalanya malaikat-malaikat penjaga neraka. Di atas jahanam itu disebut ada 19 malaikat ya. Alaiha tis'ata asyar. Alaiha di atas neraka jahanam itu ada penjaga dari malaikat-malaikat, jumlahnya tis'ata asyar, 19. Abu Jahal ketika turun ayat ini, dia dengan sombongnya ya ngecek ya, mengolok-olok ayat tersebut. Ya, tenang saja, kalaulah kita masuk neraka, neraka itu cuma dijaga oleh 19 malaikat. Saya hadapi 18, saya sisakan 1, silahkan kalian keroyok kayak gitu. Kata siapa ini? Abu Jahal ya, betapa sombongnya. Ini olok-olok terhadap ayat jelas. Dia katakan mau menghadapinya sendiri, kita hadapi saja malaikat cuma 19 kok. Ya, kalian hadapi 1 saja, yang lain saya ya. Betapa gagahnya nih Abu Jahal. Nah, ini malaikat, 1 malaikat saja tuh tadi ukuran Israfil ya sudah seperti apa. Nah, terus disebutkan ada malaikat yang menarik jahanam ya. Jadi jahanam ditarik, jadi seperti apa ya jahanam ya? Neraka itu seperti apa? Ibarat seperti kalau mungkin kita membayangkan seperti wajan yang sangat besar ya, buletan itu, cekung yang sangat besar, isinya api ya, segala macam siksa di situ. Ya karena neraka kan ada pantainya ya. Neraka itu ada tepiannya seperti pantai itu ada. Nah, tapi ada yang kayak jurang, ya, ada yang kayak pantai, ada yang jurang gitu, tebing langsung. Nah, itu di setiap tepinya ada zimam, ada ikatan. Ya, berapa ikatan? 70.000. Ya, misalnya lah ini digambarkan, ini neraka. Jadi ada ikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 70.000 zimam. Ya. Masing-masing zimam, masing-masing tali ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini semua kan di neraka ini, malaikat-malaikat neraka. Yang narik ya jahanam. Nah, ukurannya nggak tahu berapa gedenya. Itu 70.000 kali 70.000 berapa? Ya. Terus ukurannya seberapa gedenya wallahu alam ya. Jadi ukuran malaikat besar-besar sekali. Ini tuh malaikat, ada yang di neraka betul. Terus ada yang mikul arsy juga kan?
Jadi selain nama-nama yang 10 tadi ya, ada malaikat-malaikat yang lain tuh kan. Malaikat pemikul arsy wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Pada hari itu dipikulah, dipanggul ya, ditandu ya, ditahan ya. Arsy itu makhluk yang paling gede. Arsy itu makhluk yang paling gede. Itu cukup ditopang oleh 8 malaikat. Segede apa coba malaikatnya yang nopang arsy ini, yang membawa arsy. Jadi ukuran arsy itu digambarkan dalam hadis. Kita kenal bumi, kenal ya, ini bumi. Kita kenal langit dan bumi, kita lihat langit ya. Itu dibandingkan seperti ini, ada bumi, ada kursi, ada arsy. Ya. Bumi yang kita tempati ini, kursi itu disebutkan maudhi qadamir rahman. Kursi itu tempat kaki ar-Rahman Allah. Jangan dibayangkan sekali lagi, kalau udah ada mengatakan Allah jangan dibayang-bayangkan. Itu namanya kursi. Ya. Kalau kita kursi itu tempat duduk ya. Tapi kalau kursi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kursi itu maksudnya apa? Bukan tempat duduk. Ya, kursi di situ adalah maudhi qadamir rahman, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan dibayangkan. Nah, itu tempat kakinya seluas langit dan bumi. Ini kursi. Bumi jika dibandingkan dengan kursi, ya, bumi ini jika dibandingkan dengan kursi itu seperti uang logam ditaruh di bundaran yang besar ya. Turs itu perisai ya. Perisai itu yang bundar itu ya, yang dibawa orang. Nah, itu perbandingannya. Kemudian arsy dibanding dengan kursi itu seperti uang logam tadi yang diletakkan di atas padang pasir. Ya. Diletakkan di atas padang pasir. Berapa perbandingannya? Nah, itu besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besar itu arsy. Jadi ini bumi. Bumi itu nanti ada langit ya. Terus bintang-bintang, planet segala macam di mana wallahu alam. Ini intinya disebutkan bumi, langit, terus langit itu ada 7. Setelah langit 7 itu ada bahar itu lautan. Setelah lautan bukan lautan di bumi ya, bukan lautan di bumi, ya, lautan bumi mau kecil. Ini lautan di atas langit 7. Ya. Kemudian setelah itu baru arsy. Ya. Jarak antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Jarak dari langit satu ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini cukup ditopang oleh 8 malaikat. Ya, itu. Terus nanti ada malaikat-malaikat penjaga langit. Tiap-tiap langit itu ada pintu. Dan tiap-tiap pintu dari langit-langit itu ada penjaganya. Malaikat-malaikat penjaga langit. Ketika ruh kita dicabut, dibawa ke atas, sampailah di langit pertama. Kalau ruhnya ruh baik, baunya wangi, ruh orang soleh, ya, malaikat penjaga langit pertama itu bertanya, ruhnya siapa itu? Kok harum banget? Gitu. Maka malaikat yang tadi mencabut nyawa, nah, malaikat yang mencabut nyawa namanya Israel, tapi yang mengiringi itu banyak sekali. Jadi ketika orang mati, ya, sebelum malakul mautnya datang, itu sudah datang dulu malaikat yang banyak sekali.
Ya, kalau orang baik, malaikatnya baik, putih, wangi, ramah, ya. Tapi kalau orang jahat, ya malaikatnya juga menyeramkan, menakutkan, bau, ya, hitam, ya, mengerikan. Gitu. Ini yang dilihat malaikat-malaikatnya. Baru malakul maut datang. Tuh. Nah ini sudah dicabut nyawanya. Kalau ruh orang baik, ya masukkan ke kafan dari surga, kafan yang wangi, ya. Terus dibawa ke atas, dikasih hanut, wangian, dibawa ke atas. Di langit pertama, malaikat bertanya siapa dia? Disebutkan ini adalah fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Disebut nama paling indah, ya. Oh, wangi sekali, silakan dibukalah pintu langit pertama. Naik langit pintu kedua dan seterusnya. Jadi ada malaikat-malaikat penjaga langit. Dan di alam langit isinya malaikat. Selain malaikat-malaikat penjaga itu, di alam langit isinya malaikat. Tadi tidak ada satu tempat sejengkal pun kecuali ada malaikat di sana. Nih. Tidak ada yang tahu wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah, maksudnya adalah malaikat, kecuali Allah itu sendiri. Ini dilangit. Terus nanti ada malaikat-malaikat yang sayyahuna fil ard. Malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi ada. Malaikat-malaikat yang mencari-cari majelis-majelis baik, ya, majelis-majelis taklim. Nah, kita ini sedang taklim, ya, sedang ngaji, disebut-sebut dalamnya nama Allah, ya, ayat, hadis, gitu kan, mau'izah. Ini mesti didatangi malaikatnya, ya, majelis-majelis seperti ini pasti dihadiri malaikat. Ya, datang susul menyusul, terus banyak sampai tumpang tindih. Mereka itu sampai tumpang tindih, memayungi, menaungi orang yang ada di majelis ilmi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa untuk kita. Ya, kita sedang didoakan nih oleh para malaikat. Mereka minta ampun pada Allah untuk kita. Ya Allah, yang di dalam majelis itu meskipun ngantuk, ya Allah diampuni. Meskipun ngantuk tetap dapat berkahnya majelis taklim. Iya. Ini. Terus mintakan ya Allah turunkan rahmat, ya, untuk mereka. Ini malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Nanti ada malaikat-malaikat rahmah istilahnya. Malaikat rahmat. Jadi kan ada hadis menyebutkan malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada apanya? Yang ada anjingnya, ya. Ini malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya, rumah yang ada gambar-gambar bernyawa, gambar burung, gambar hewan, binatang, gambar, ya. Ini di situ ada khilaf apakah gambar 2 dimensi apa yang bentuk patung 3 dimensi, kayak gitu, ada ikhtilaf, ya. Tapi intinya ada surah itu gambar bernyawa. Loh kalau gitu biar kita tidak mati kasih aja gambar-gambar. Kan malakul maut kan malaikat gitu toh, ya, biar malaikatnya nggak datang. Ini kalau ada orang sakit pasangin aja patung-patung itu, biasanya malaikat nggak datang ke rumah tuh. Nah, itu konyol, itu pendapat konyol, ya. Malaikat maut, ya, tidak takut dengan seperti itu, tidak bisa ditolak dengan seperti itu. Ini yang dimaksud adalah malaikat rahmah, malaikat-malaikat yang mau mendoakan kebaikan-kebaikan pada kita. Itu nggak mau masuk ke rumah kita, ya, kalau rumahnya ada anjingnya, rumahnya ada gambar-gambar bernyawa, itu gambar makhluk bernyawa. Kalau malakul maut mau masuk aja, gitu, ya.
Terus ada malaikat apa lagi? Ada malaikat-malaikat penjaga siang malam itu. Ada. Jadi kita selalu dijaga ya. Ada malaikat shift siang, shift malam. Shift siang datang pada waktu subuh sampai asar. Shift malam datang pada waktu asar sampai subuh. Ini. Nah, ketika malaikat shift pagi atau siang ya, kan datang subuh nih. Datang subuh kita lagi di masjid misalnya. Ya, terus harian pas asar kita lagi di masjid juga. Ya. Terus malaikat penjaga siang itu naik gantian. Ya, udah selesai. Nanti ditanya sama Allah. Wahai fulan, kamu tinggalkan hambaku, dia sedang ngapain? Jawabannya dia apa? Saya datang, dia sedang sholat. Saya pulang, dia juga sedang sholat. Coba, bagus enggak? Nah, ini makanya waktu dua. Ya, semua waktu ya kita laksanakan berjamaah, khususnya laki-laki. Tapi waktu dua ini sangat spesial. Waktu subuh sama waktu asar. Ya. Waktu subuh itu baik-baiknya sholat malam, ya artinya sholat petang, di waktu petang. Nah, asar baik-baiknya sholat di waktu terang. Sampai disebut secara khusus hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah sholat. Jagalah sholat-sholat was sholatil wusta. Nah, dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Ini disebut secara khusus. Kan sudah masuk sholat-sholat kan, tapi disebut secara khusus. Ini menunjukkan sholat ini sholat sangat penting. Dan yang penting ini banyak dilalaikan biasanya. Nah, kenapa perlu ada penekanan lagi? Karena ini penting, jangan sampai dilalaikan. Kayak gitu. Karena waktu sholat asar itu orang bilang waktu tanggung. Kalau Pak Tani lagi kerja siang kan istirahat ya, tukang bangunan misalnya. Nah terus ini sore-sore lagi mulai iup itu, mulai dingin kan, nggak panas banget, lagi enak-enaknya kerja, sebentar lagi juga jam kerja berakhir ya, jam 4, setengah 5 misalnya. Nah ini kon liren, kayaknya nanggung banget ya itu. Sehingga banyak orang menyia-nyiakan waktu sholat asar ya. Diakhirkan misalnya, banyak, jangan ya. Ini ada malaikat seperti itu. Terus ada malaikat apa lagi? Coba, malaikat-malaikat penjaga-penjaga, misalnya penjaga gunung ada ya. Lu mana dalilnya? Loh kan ada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif, terus dilempari batu sama orang Taif, diusir. Ya, Rasulullah sedih banget ya. Terus Rasulullah ditemui oleh dua malaikat, malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Tuh ada malaikat gunung. Malaikat gunung ini nawari Muhammad, kalau kamu mau balas ya, itu perbuatan mereka itu yang ngusir-ngusir kamu, ngelempar-ngelempar kamu, aku akan angkat gunung Jabal Abi Qubais ya, gunung yang di Mekah itu, untuk ditimpakan pada mereka. Seperti kasus di mana Legitan apa itu ya. Orang Banjarnegara ada. Nah itu ya ceritanya itu ini tanah di gunung ini kayak diambil ditimpakan ke sini karena yang di sini selamat ya. Kalau ngelongsor ini kan yang kena yang ini yang kena di sini, ngelompat gitu. Ngelompat. Itu di Banjarnegara. Tahun berapa ya, saya belum lahir ya. Nah teman-teman sekalian, jadi malaikat itu macam-macam, tidak hanya yang 10 tadi.
tugasnya macam-macam. Nah, tapi semua adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat padanya. Nah, nanti di surga pun malaikat Ridwan disebutkan, Ridwan tidak sendirian. Malaikat-malaikat di surga itu banyak sekali. Mereka di surga adalah untuk menyambut kita. Mereka menjaga surga, mereka menyambut kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang, kayak itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya. Silakan, selamat untuk kalian para penghuni surga. Ini adalah balasan kebaikan untuk kalian yang telah bersabar, ya, yang selama di dunia mampu bersabar, sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, sabar ketika ditimpa musibah. Ini saudara-saudara kita ya sedang ditimpa musibah kecil, ada di Majenang, ada di Banjarnegara, ada di mana lagi tuh. Nah, ini yang kayak kelasnya bencana nasional ya, di Aceh, Sumut, Sumbar, ya, luar biasa banyak sekali korban. Ya semuanya sudah ditakdirkan. Tapi tentu ada sebab sesuai hukum sunatullah. Ya, kenapa musibah itu terjadi? Pasti atas kesalahan manusia itu sendiri. Yang salah siapa? Yang salah siapa kalau adab itu datang? Yang benar pun, yang tidak punya salah pun bisa mendapatkan. Makanya wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Kalian harus takut dengan bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Karena kalau bencana datang dia tidak pilih-pilih. Orang yang tidak punya salah pun akhirnya bisa tersapu oleh bencana tersebut. Nah, ini ayat mengatakan kepada kita untuk tidak diam dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu mengundang bencana. Ketika kamu diam, ya, bencana itu datang, kamu juga bisa kena. Nah, kayak gitu. Nah, cuman kalau rakyat kecil koar-koar kayak apa, niatnya baik malah dipenjara. Ya tidak, itu kan ada kasusnya. Nah, niat baik menyelamatkan alam malah dituduh macam-macam, malah ujung-ujungnya kena bui. Itu nasib rakyat ketika penguasanya sewenang-wenang, ya, ketika pejabatnya dolim, anggara murka, ya tidak punya kuasa apa-apa. Mereka yang punya tangan, ya, punya kekuatan, punya kekuasaan, mereka bisa melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tapi itu kan cuma di dunia. Ya. Di akhirat akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Ini di antara dalil kenapa ada alam akhirat. Kalau tidak ada alam akhirat, ya, berarti tidak ada keadilan. Karena orang di dunia yang jahat, dia bisa selamat dari hukum. Banyak orang-orang jahat belum mendapatkan balasan dari kejahatannya di dunia itu. Ya. Nah, kalau tidak ada akhirat, berarti tidak adil. Banyak sekali orang-orang yang terzolimi belum mendapatkan keadilan. Ya. Kalau tidak ada akhirat, ini berarti tidak ada keadilan. Di mana Allah, Zat yang Maha Adil. Nah, adanya akhirat itu menegakkan keadilan seadil-adilnya.
Ya, yang salah akan dihukum pasti, ya. Semakin besar kesalahannya, semakin rakus, semakin berat siksanya. Sama-sama di neraka, tapi derajat siksanya tentu lebih berat. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi katanya untuk dikasih waktu tanya jawab, ya. Ini sudah jam, ya, sekitar 12 menit lagi lah masih ada, ya. Ya, silahkan bisa pertanyaan terkait dengan tema atau tema-tema yang pernah kita lewati atau pertanyaan umum, ya, silahkan. Silakan buat teman-teman ada yang mau bertanya. Sudah? Ya. Bismillah. Ada surga dan neraka. Itu sebagai tempat ujung daripada perjalanan hidup manusia. Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur.
Unsur jasmani, unsur rohani, ada jasad, ada ruh. Ruh itu diciptakan di alam ruh, ya. Terus jasad itu diciptakan di alam kandung, kecuali Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Isa juga di kandungan kan, ya. Jadi yang tidak itu hanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ada hewan yang juga tidak dikandung seperti ontanya Nabi siapa? Ontanya Nabi siapa? Soleh. Itu kan keluar dari batu tuh ontanya. Onta asli keluar dari batu. Terus ularnya Nabi Musa, itu ular asli, tapi dia kembali jadi tongkat, ya. Ya, saat muncul dia ular asli. Terus kambingnya Ismail. Kambingnya Nabi Ismail disembelih, ya, di saat Nabi Ismail itu oleh Nabi Ibrahim. Itu kan katanya kambingnya Habil, tapi wallahu alam. Intinya datang begitulah tanpa dilahirkan. Nah, ini terus burungnya Nabi Isa alaihissalam, kan Nabi Isa buat dari tanah liat terus jadi burung. Nah, itu hanya tertentu. Kalau manusia ya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini jasad kita diciptakan di kandungan. Terus ruh dimasukkan ke jasad di mana? Di kandungan. Ketika keluar dari kandungan sudah ada jasad dan ruh. Nah, di alam dunia nanti berpisah, jasad dengan ruh berpisah, berpisah. Itulah kematian. Ruhnya kemana? Ruhnya masih hidup, ya. Ruh itu nggak ada matinya, ya. Ruh pindah ke alam barzah. Jasadnya di mana? Jasadnya secara umum dikubur. Mungkin ada yang dimakan binatang buas, ada yang dimakan ular, gitu ya. Nah, secara umum kan dikubur. Yang dikubur secara umum busuk jadi tulang belulang. Bahkan tulang belulang pun bisa hancur karena saking lamanya jadi fosil, itu kan tulang belulang. Tapi ada satu sel yang tidak pernah mati. Dalam tubuh kita itu ada satu sel yang tidak pernah mati sampai kapanpun, diapakan pun, ya, mau ditutuk-tutuk, ya, mau dibakar pakai suhu yang paling tinggi, ya, nggak akan mati sel itu. Itu sel namanya ajbudz dzanab. Ini ajaib ini. Sel itu ada di tulang ekor, ya, di tulang ekor manusia. Ya, dari situlah pertumbuhan tulang belulang manusia, ya, dari situ. Nah, ini dari jasad kita ada yang sel yang tidak pernah mati, namanya ajbudz dzanab. Kemudian ruh berpisah dengan jasad, ruh tidak akan pernah mati. Nah, kapan Allah mempertemukan antara ruh dengan jasad ini? Sesuai kehendaknya. Di alam barzah bisa jadi ditemukan, bisa jadi tidak, ya. Tapi nanti yang jelas, ya, di alam barzah itu sudah ada siksa, ada adab, ada nikmat. Di alam barzah itu ada adab, ada nikmat. Nah, orang-orang yang baik di alam barzahnya mendapat kenikmatan seperti di surga, ya. Ini orang-orang baik, tapi bukan surga seperti di surga. Orang-orang jelek, ya, di alam barzahnya disiksa, ya, seperti di neraka. Disiksa bukan neraka, ini lebih ringan, ya, lebih ringan jauh dari siksa neraka nantinya. Sehingga orang yang jelek itu tidak mau ada kiamat. Orang jelek itu Rabbi la tuqimis sa'ah, kayak gitu doanya. Jangan engkau adakan kiamat. Karena kalau kiamat nanti neraka lebih berat. Sedangkan orang baik itu pengen segera kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, segera kiamat. Karena dengan kiamat nanti dia akan masuk surga, ya, lebih nikmat lagi, gitu. Nah, terus setelah itu nanti ada hari kiamat. Belum, ya, ini kiamat kubro, kehancuran alam.
Setelah kiamat manusia dibangkitkan dari kubur. Nah ini berarti disatukan lagi antara roh dengan jasad ya. Jasad yang dulu, jasad yang pernah salah kan jasad yang dikubur itu kan. Tangannya mungkin pernah nampar orang, mulutnya pernah ngatain orang, telinganya pernah dengerin maksiat ya, matanya pernah lihat maksiat, kan jasad yang dikubur dulu. Termasuk kalau dia melakukan kebaikan, dia yang nganter makanan, dia yang sedekah, dia yang suka matanya nangis baca Quran, ya qiyamul lail, kan mata itu. Nah itu nanti yang akan dibangkitkan, ya. Itu yang akan diberi balasan sesuai dengan amalnya baik atau buruk, ya. Nah ini bangkit jasadnya dan ruhnya, kemudian nanti ada mahsyar. Kita akan bahas insya Allah secara lebih rinci nanti di iman pada hari akhir ya, insya Allah. Nah terus di mahsyar nanti dihisab ya. Ini momen krusial, hari penghisaban ini tadi terkait dengan pertanyaan. Itu nanti dihisab itu. Dihisab itu dipilah-pilah, diinterogasi, dicek sana sini gitu ya. Amal jeleknya, amal buruknya, amal baiknya ini ikhlas karena Allah atau tidak, amal jeleknya kenapa dia melakukan, ya bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena tekanan lain-lain itu ya. Semuanya di cross check semuanya ya. Sudah clear. Clear itu artinya dosanya ini, kebaikannya ini kayak gitu. Ya. Sudah clear, nanti tinggal ditimbang. Lebih banyak dosanya apa lebih banyak pahalanya. Ini orang mukmin ya, orang mukmin. Karena pahala itu bisa Allah berikan hanya pada orang beriman saja. Dari umat Muhammad sampai umat Nabi Adam itu orang mukmin itu yang punya pahala berarti orang mukmin. Kalau orang kafir nggak punya pahala sama sekali. Kalau orang sudah kafir ya mau ditimbang pahala nggak ada, kenapa? Amalnya nggak diterima semuanya, nggak ada diterima. Dia nolong orang nggak diterima, nggak jadi pahala ya. Dia sedekah nggak jadi pahala karena dia kafir dari awal. Nah kalau orang kafir berarti ditimbang kejelekan-kejelekannya semuanya ya, di tes kejelekan-kejelekannya ya, dia jeleknya apa saja, kejahatannya apa saja, pernah zina, pernah memperkosa, pernah mutilasi, pernah membunuh, pernah korupsi, pernah mengambil hak harta yang tidak halal berapa. Nah itu yang dihitung terus numpuk ya dosanya, kebaikan pahala nggak ada, nol, pahalanya nol, numpuk terus ya. Dosa kekafirannya pernah mengungkapkan mungkin statement kekafiran ya, itu kan dosa semua. Ini kalau orang kafir ya. Nah orang kafir sudah, kalau orang kafir sudah kekal di dalam neraka ya. Orang kafir kekal di dalam neraka. Tidak ada harapan ke surga. Tidak ada istilah nanti surganya bersih, dosanya bersih terus masuk neraka, masuk surga. Enggak ada istilah ya. Ini catatan, orang kafir selamanya di neraka. Ya, tidak ada istilah nanti dosanya disiksa bersih terus masuk surga. Enggak ada. Kekal khalidina fiha abada. Yang kedua orang musyrik. Orang kafir kan musyrik, iya. Nah, tapi yang dimaksud orang musyrik itu yang dimaksud di sini adalah orang yang ngakui Allah, mungkin juga nyembah, sholat, ya, mungkin haji, tapi dia menyekutukan Allah. Itu namanya orang musyrik. Dengan syirik besar, dia punya sesembahan lain selain Allah, punya jimat-jimat, ya, punya punden-punden, ya, yang diibadahi, yang diminta, dikasih korban, ya. Sesaji selain Allah. Nah orang musyrik seperti ini juga kekal di dalam neraka. Tidak ada istilah nanti dosanya lama-lama bersih setelah disiksa masuk surga. Tidak. Sudah ya, ini paham ya. Dua kelompok ini kekal di dalam neraka. Orang kafir, orang musyrik. Nah orang munafik bagaimana? Orang munafik itu kalau munafik etikodi aslinya kafir, dia masuk kategori kafir yang bahkan ada di dasar neraka. Nah orang yang ada iman ini,
Orang yang ada iman tadi berarti punya dosa, punya pahala. Nah, ketika ditimbang pahalanya lebih ringan daripada dosanya, maka neraka dia. Ketika timbangannya sama, maka dia di a'raf, tidak di neraka, tapi belum bisa masuk surga. Di a'raf itu tempat antara surga dengan neraka, tapi a'raf itu sementara ya. A'raf itu tidak kekal, ujung-ujungnya nanti orang di a'raf masuk surga, tidak masuk neraka, tidak, cuman belum bisa masuk surga. Terus yang pahalanya lebih banyak, dia akan masuk surga. Nah, ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Sehingga bagaimana dia itu bisa mendapatkan ampunan-ampunan untuk mengurangi dosanya, atau melakukan amalan-amalan soleh untuk menambah pahalanya. Itu yang harus dilakukan. Jadi tugas kita di dunia, kalau mau melakukan persiapan hidup yang baik, selamat, nikmat di akhirat, ya tadi tugasnya bagaimana berusaha bersih dari dosa, bagaimana terus menambah pahala. Itu bersih dari dosa berarti kalau ada kesalahan segera minta ampunan, karena kita nggak mungkin luput dari kesalahan. Ketika kita salah, selain minta ampunan, kita lakukan amal kebaikan yang lain. Tujuannya apa? Kalaulah tadi ada 10 dosa, kita minta ampun belum diampuni, kita lakukan 10 kebaikan ya. Kalau ini dijadikan pahala, maka bisa ngimbangi dosa itu ya, atau menutup atau bahkan lebih banyak dari dosa. Nah, kayak gitu ya. Nah, termasuk nanti orang-orang yang sudah mati tapi masih dapat pahala atau dikurangi dosanya. Orangnya sudah mati nih, tapi bisa. Nah, ini berlaku sampai kapan? Berlaku sampai hari kiamat ya. Berlaku sampai hari kiamat. Orang yang punya anak ya, anaknya soleh, ya Allah ampunilah orang tuaku, ampunilah orang tuaku. Dia punya dosa 1000 misalkan, tapi anaknya terus mintakan ampun ya, selama anaknya masih hidup, maka dosanya ini berkurang meskipun saat dia mati membawa 1000 dosa. Jelas ya. Nah, kemudian pahalanya misalkan dia bawa 1000 pahala, tapi dia punya amal jariah, bangun masjid misalnya ya, masjidnya terus masih dipakai, ini jadi pahala terus, tambah 1000 jadi tambah banyak. Sampai kapan itu penghitungan? Sampai hari kiamat ya. Kalau sampai bersih dosanya, ya sudah nggak punya dosa, berarti yang ditimbang pahalanya saja. Nanti rumusnya pahala dikurangi dosa ya. Pahala dikurangi dosa, hasilnya berapa? Kalau masih lebih banyak pahalanya, berarti dia selamat. Kalau sama, tertahan di a'raf. Kalau dosanya lebih banyak, dia di neraka dulu, gitu ya. Nah, nanti yang pahalanya banyak kan juga macam-macam. Ada yang punya pahala 100, punya pahala 500, punya pahala 1000, kata 1.000.000. Nah, itu nanti tingkatan di surganya berbeda-beda. Level 1, level 2, level 3 kayak gitu kan. Itu tergantung sisa atau saldo terakhir pahalanya sebanyak apa. Itu yang akan menentukan derajatnya di surga. Nah, ini yang di neraka, Kalau sudah akhirat, sudah neraka, itu tidak ada transferan istighfar, sudah tidak ada transferan pahala lagi, sudah putus, betul-betul putus. Yang ada hanyalah pengurangan dosa karena siksa, itu yang masih ada. Sudah tidak ada penambahan pahala lagi, sudah tidak ada. Mau pahala dari mana? Anaknya juga sudah tidak.
Sudah jariah juga sudah berakhir ya. Sudah mentok. Nah, tapi orang-orang yang di neraka itu masih bisa. Karena apa? Siksanya itu disiksa, akhirnya dosanya menipis. Ya, asal dia bukan orang kafir, asal dia bukan orang musyrik, maka nanti bersih dari dosa, diangkatlah dia ke neraka. Syaratnya dia punya iman sama sholat, itu syaratnya. Nah, orang yang terakhir masuk surga itu masih punya iman, kemudian ada bekas sholat di tubuhnya, ada anggota sujud. Dia membedakan bahwa dia orang pernah sholat, ya, itu gitu ya. Nah, berapa lama tergantung dosanya. Dosanya banyak ya tentunya lama, dosanya sedikit ya tentunya lebih cepat gitu kan. Nah, tapi singkat-singkatnya orang di neraka, meskipun hanya satu celupan, itu ya terasa lama. Karena sehari 24 jam ukuran kita itu bisa sama dengan 1000 tahun. Ya, sehari itu 1000 tahun. Wah, nanti kamu di neraka sehari. Sehari itu sama dengan 1000 tahun gitu ya. Lama banget. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan saja ya. Ini sudah lewat dari jam 10. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.